Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Indah Rismawati Putri, M. Aldi Fauzan, dan Zainul Asmi akan mempresentasikan peranan dan dampak teknologi informasi dan komunikasi. Peranan dan dampak teknologi informasi dan komunikasi. Hidup manusia sangat dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Teknologi misalnya banyak menghasilkan mesin dan alat-alat seperti jam, mesin jahit, mesin cetak, mobil, kapal terbang, dan lain sebagainya. Agar manusia dapat hidup lebih mudah, aman, dan senang dalam lingkungannya, di samping itu, alat-alat tersebut juga menimbulkan macam-macam bahaya yang dapat merusak dan membahayakan hidup manusia. 1. Sebagai sumber bahan ajar, kini sumber bahan ajar para tenaga pendidik tidak hanya bisa dapat dari buku saja. TIK juga bisa dijadikan sebagai sumber bahan ajar yang mengikuti perkembangan zaman. Ada banyak bahan ajar yang bisa didapat dari seluruh belahan dunia sehingga ilmu yang didapat pun lebih banyak. 2. Sebagai alat bantu dan fasilitas pembelajaran, tidak lagi menggunakan papan tulis dan kapur. Kini proses belajar mengajar telah didukung oleh TIK. Sebagai alat bantu dan fasilitas pembelajaran, TIK akan membuat proses belajar mengajar jadi lebih inovatif dan menyenangkan. Cara tersebut juga dikenal efektif karena lebih modern. Untuk itu, para tenaga pendidik juga wajib untuk mengikuti perkembangan teknologi supaya bisa mengajar sesuai tren yang sedang berkembang. Para murid pun bisa mengeksplorasi ilmu pengetahuan dan lebih luas dan secara mandiri. 3. Sebagai skill dan kompetensi. Penggunaan TIK harus profesional. Maksudnya adalah TIK bisa masuk ke semua lapisan masyarakat tapi disesuaikan dengan prosesnya masing-masing. Jangan sampai TIK Jangan sampai TIK itu masyarakat berpendidikan universitas diberikan kepada masyarakat pedesaan yang rata-rata memiliki latar belakang pendidikan rendah. 4. Sebagai infrastruktur pembelajaran, TIK sangat berperan sebagai infrastruktur pembelajaran di mana bahan ajar tersedia dalam format digital. Dengan begitu proses belajar bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Para murid tidak harus terpaku belajar pada tempat dan waktu yang telah ditentukan. Saat sanggang dan sedang berada di tempat umum, mereka tetap bisa belajar melalui gadget mereka. 5. Sebagai sumber informasi penelitian. Proses penelitian dalam dunia pendidikan jadi lebih mudah dilakukan berkat adanya TIK sebagai sumber informasi. Keberadaan TIK juga membuat penelitian seseorang jadi bisa dimanfaatkan dalam diketahui oleh orang lain. Hal tersebut akan berguna untuk mencegah terjadinya penelitian yang serupa. Yang keenam, sebagai media konsultasi. Internet banyak dimanfaatkan sebagai media berkonsultasi dengan pakar yang berada di tempat lain, baik tenaga pendidik maupun pelajar. Sama-sama bisa memanfaatkan untuk mendukung kegiatan belajar mereka langsung dari pakarnya tanpa harus mengeluarkan biaya mahal. Yang ketujuh, sebagai media belajar online. Belajar bisa dilakukan di mana saja, termasuk secara online menggunakan internet. Banyaknya website, blog, forum, atau aplikasi yang kini banyak tersedia di internet membuat siapa saja bisa belajar secara online. Contohnya saja ada perpustakaan online, yaitu perpustakaan dalam bentuk digital yang menggunakan internet sebagai wadahnya. Siapapun bisa mengakses sumber-sumber ilmu dengan cara mudah
tanpa dibatasi jarak dan waktu. Ada juga diskusi online dari forum-forum yang terbentuk di internet, yang membuat siapapun bisa berdiskusi dan bertukar pendapat dengan orang-orang yang bergabung dalam forum tersebut. Selain dalam bidang pendidikan, teknologi informasi dan komunikasi juga berperan di bidang perbankan. Contohnya ATM, Automatic Teller Machine. Ketika melakukan transaksi tarik tunai, mengecek saldo, transfer uang, pembayaran tagihan telepon, listrik, dan air, SMS banking, internet banking, bidang sosial pemerintah membentuk ICT4 PR, Information and Communication Technology for Poverty Reduction, yaitu membangun pusat-pusat informasi dan komunikasi khususnya di daerah pedesaan seperti telecenter. Dengan adanya telecenter, maka masyarakat akan memperoleh manfaat. Yang pertama, informasi tentang perkembangan daerahnya dan belajar untuk mengembangkan potensi daerahnya sendiri. Yang kedua, memperoleh berbagai kebutuhan daerah-daerah lain dan kemungkinan besar dapat memasarkan produknya ke daerah lain. Yang ketiga, jiwa dan semangat berwirausaha akan terus ada dan semakin tumbuh. Yang keempat, dapat mengembangkan sistem perdagangan mereka dengan e-commerce. Dengan adanya telemedicine, maka masyarakat dapat memperoleh informasi tentang kesehatan. Yang ketiga, teknologi informasi dan komunikasi juga berperan dalam bidang sosial. Adapun kajian teknologi informasi dan komunikasi menurut Lantip Prasojo adalah yang pertama, e-learning. Yang kedua, manajemen informasi. Yang ketiga, teknologi informasi. Yang keempat, teknologi komputer. Yang kelima, sistem informasi manajemen. Yang keenam, internet. Yang ketujuh, teknologi telekomunikasi seperti handphone, telepon, teknologi kabel, dan nirkabel. Yang kedelapan, teknologi jaringan komputer. Yang kesembilan, sistem keamanan jaringan komputer. Dan yang kesepuluh, sistem basis data. Saya akan menjelaskan dampak negatif dari teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama ada di kejahatan di internet. A. Cracker. Cracker adalah mencari informasi penting dan data rahasia serta sabotase data. Cracker ini lebih bersifat destruktif, biasanya di jaringan komputer, membypass password atau lisensi program komputer secara sengaja melawan keamanan komputer, merubah halaman muka web milik orang lain, bahkan hingga mendelete data orang lain dan mencuri data dari sistem. B. Hacker. Hacker sekedar untuk menguji kemampuan serta keamanan sistem komputer yang disusupi. Hacker ini mempunyai keinginan untuk mengetahui secara mendalam mengenai kerja suatu sistem komputer atau jaringan komputer. Contohnya, jika seorang hacker mencoba menguji situs, dipastikan isi situs tersebut tak akan berantakan dan mengganggu yang lain. Biasanya, hacker melaporkan kejadian ini untuk diperbaiki menjadi sempurna. Bahkan, seorang hacker akan memberikan masukan dan saran yang bisa memperbaiki kebobolan sistem yang ia masuki. Dapat diambil kesimpulannya bahwa hacker adalah orang yang mengetahui apa yang dilakukannya, menyadari seluruh akibat dari apa yang dilakukannya, sementara cracker adalah orang yang tahu apa yang dikerjakannya, tetapi seringkali tidak menyadari akibat dari perbuatannya, dan ia tidak mau bertanggung jawab atas apa yang telah diketahui dan dilakukannya itu. C. Cyber espionage. Cyber espionage ini tujuannya memata-matai aktivitas komputer pengguna yang disusupi untuk mendapatkan informasi penting dan rahasia. Bisa disebut juga sebagai cyber espionage. Biasanya mereka ini melakukan tindakan atau praktek memperoleh rahasia tanpa izin dari pemegang informasi tersebut. Contohnya ada pencurian data pemerintah. Pencurian dokumen terjadi saat putusan khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Data yang diduga dicuri merupakan rencana kerjasama pembuatan 50 unit pesawat tempur di PT Dirgantara Indonesia. D. Illegal contents membuat kekacauan pada sistem informasi internet, mencampur data yang benar dengan data yang palsu. Contoh dari kasus illegal contents yang sering ditemui adalah dalam bidang pornografi atau bisa disebut cyberporn. E. Data forgery memasukkan data palsu kepada komputer lain yang dimasuki. Di Indonesia sendiri, kejahatan mengenai data forgery sendiri pernah terjadi. Beberapa di antaranya adalah kejahatan kartu kredit yang dilakukan lewat transaksi online di Yogyakarta yang menyebabkan ada banyak laporan pemegang kartu kredit yang mendapatkan tagihan terhadap transaksi yang tidak pernah dilakukannya. F. Infringements of privacy untuk mendapatkan informasi yang bersifat pribadi dan rahasia. Salah satu contoh kejahatan infringements of privacy adalah kasus Mega Upload. Pada awal tahun 2012 lalu, salah satu situs file sharing terbesar yaitu Mega Upload ditutup karena menurut informasi yang ada, hal ini terjadi karena Mega Upload dianggap mendukung pembajakan karena di dalam situsnya memiliki berjuta-juta data ilegal berupa software, games, musik, gambar, serta video. Sehingga kasus ini sudah dianggap salah satu kasus kejahatan hak cipta terbesar di dunia yang langsung menargetkan penyalahgunaan situs, penyimpanan konten, dan distribusi publik untuk melakukan kejahatan hak intelektual. G. Cyber sabotage and extortion adalah membuat gangguan pengerusakan, penghancuran suatu data disebut juga cyber teroris. Ini termasuk dalam kejahatan cybercrime. Cybercrime adalah kejahatan atau tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan sarana komputer. Kejahatan cybercrime dilakukan dengan beragam motif, mulai dari kepuasan diri atau keisengan sampai kejahatan yang merugikan secara ekonomi ataupun politik. Jenis kejahatan ini pun beragam sesuai dengan kemampuan pelaku dalam penguasaan bidang teknologi. Contoh kejahatan cybercrime misalnya adalah penipuan jual beli online, pembobolan kartu kredit, penyebaran konten ilegal, pembajakan akun sosmed, pencurian data di situs website tertentu, dan lain-lain. H. Phishing mengecoh orang lain agar memberikan data-data pribadinya ke situs yang telah disiapkan oleh pelaku. Phishing biasanya sering digunakan pada email, di mana penyebaran melalui email ini dilakukan untuk memberikan informasi yang mengarah ke halaman palsu untuk masuk menjebak korban. Untuk menghindari phishing, pengguna harus lebih berhati-hati dengan memperhatikan beberapa hal keamanan sebagai contoh. Jika Anda mengakses suatu halaman website, maka pastikan Anda berada di halaman website dengan URL domain yang benar. I. Offense against memanfaatkan hak kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain, atau bisa disebut juga sebagai offense against intellectual property, adalah kejahatan yang mengincar terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki oleh korban lain. Contohnya adalah melakukan pembelian barang-barang mewah di luar negeri dengan kartu kredit milik orang lain di lintas negara yang berbeda. J. Spamming mengirim sampah sebanyak-banyaknya dengan maksud memberikan penawaran produk. Ada beberapa alasan mengapa para spammer tetap melakukan hal ini, meskipun bisa merugikan orang lain. Di antaranya, spam untuk tujuan penipuan, spam untuk tujuan promosi, spam hanya sekedar iseng. K. Carding, penipuan menggunakan kartu kredit. Carding tak lain dari kejahatan dengan melakukan pencurian data informasi kartu kredit orang lain. Data tersebut kemudian digunakan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan transaksi atau mencairkan saldo limit kartu kredit orang lain. Dapat diambil kesimpulan bahwa kejahatan yang paling sering ditemui di internet itu adalah pornografi, perjudian, dan penipuan. Karena internet adalah sumber informasi dan alat komunikasi yang bebas tanpa pengawasan. Setiap orang bebas menempatkan dan mengakses informasi apa saja di internet. Internet kemudian dimanfaatkan orang untuk menyebarkan cerita-cerita, gambar, dan film porno. Internet juga dimanfaatkan untuk bisnis perjudian. Banyak situs perjudian dapat kita temukan di internet. TIK banyak digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan seperti lewat SMS, telepon, dan ATM. Mungkin hanya ini yang kelompok 4 bisa sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan materi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.